Bismillahirrahmanirrahim. Naam, haddatsana. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi. Qala haddatsana Muhammad bin Musanna wa ibn al-Bashar. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah. Qala sami'tu Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Utsman bin Abi al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala akhiru ma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amamta qauman fa akhiffa bihim as-salat. Jadi maksud daripada hadis agar bagaimana akan terjadi hubungan baik antara imam dengan makmum, itu yang pertama. Jadi supaya jangan sampai makmum merasa ditekan atau merasa terganggu dan juga ada suatu suasana dan keadaan yang kurang nyaman kalau saat ketika dengan imam tatwil dalam masa mengimami mereka. Kalau imam baca dengan bacaan yang panjang, dengan pergerakan yang panjang, dengan zikir yang lengkap, itu nanti akan menimbulkan suatu keadaan kepada makmum di belakang, di mana dengan keadaan makmum di belakang sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis fa inna bihimut dha'ifa wal maridha wa dzal hajah. Makmum di belakang ada yang tua, ada yang lemah, dan juga ada yang berhajat. Jadi ketiga-tiganya ini menuntut kepada kita sebagai imam untuk takhfif, untuk kita meringankan dengan bacaan yang sederhana atau dengan bacaan yang warid. Jadi mungkin batasan-batasannya agak susah. Kalau mungkin untuk orang tahfiz barangkali seperti yang pada waktu saya jadi imam itu bagi mereka sudah oke dah. Tapi bagi kita itu masih panjang lagi. Atau seperti kadang-kadang para hufaz yang pada waktu antara sesama mereka. Jadi standarnya bagaimana? Standarnya kita kembali kepada hadis. Nabi kita bersabda, "Iqra bil-laili bisyamsi wa duhaha wal laili idza saja." Iqra dengan wadduha, dengan alam nasrah. Itu diantara daripada surah-surah yang Nabi kita sarankan. Satu. Kemudian yang kedua, ada hadis diriwayatkan hampir tidak ada daripada surah mufassal, hampir tidak ada daripada surah Qisar mufassal, melainkan aku pernah mendengar Nabi kita membacanya. Jadi mana kita diberikan wewenang untuk membaca daripada Amma sampai ke bawah. Hampir tiap surah daripada surah Amma, Qisarul Mufassal dengan Wasatul Mufassal, daripada Amma sampai ke penghujung Al-Quran, itu pernah Nabi kita baca dalam sembahyang. Jadi kalau kita pahami daripada bahasa hadis tadi itu, ternyata lingkungannya atau lingkungan suar yang Nabi kita baca dalam sembahyang 5 waktu itu di seputar surah Amma ke bawah. Kalau ada yang selain daripada itu pada waktu-waktu tertentu dan juga dalam keadaan-keadaan tertentu, waktu-waktu atau dalam ahwal, dalam keadaan tertentu. Satu, seperti Nabi kita baca wal mursalat pada waktu salat maghrib, Nabi kita baca wal dzariyat, Nabi kita baca surah, katakan saja seperti dengan bacaan yang disarankan kepada Sayyidina Ali untuk melaksanakan salat hafal Quran. Nah, itu surah-surah yang panjang. Tapi daripada surah harian itu di seputar Qisar Mufassal atau juga dengan Wasatul Mufassal daripada Amma Yatasa'ulun. Jadi kata beliau, pesan terakhir baginda kepadaku, akhiru ma ahida ilayya. Ini pernyataan daripada Sayyidina Utsman ibn Abil As. Sayyidina Utsman bin Abil As ini menantu suami kepada Sayyidatuna Zainab. Akhir pesan baginda kepada aku, yang kalau pada saat anda jadi imam, idza atmamta qauman, apabila kamu mengimami kaum, fa akhib bihimus shalah, maka ringankanlah sembahyangmu ke atas mereka. Maksudnya baca surah-surah yang kira-kira dengan makmum tidak membuat tidak terasa kesal, tidak rasa geram, tidak ada rasa kurang nyaman lah, seperti itu. Jadi dengan demikian terjalin hubungan yang baik antara imam dengan makmum. Satu. Kemudian yang kedua, itu akan meningkatkan raghbah untuk kita melaksanakan salat berjamaah. Kenapa? Karena kita tidak ada kekhawatiran. Apa yang kita khawatirkan? Cuman hanya ya wadduha dengan alam nasrah, wattin dengan alam nasrah, atau walaili dengan wadduha, dengan surah-surah yang seumpamanya. Jadi tidak terlalu makan waktu. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Jamaahnya nyaman. Yang kedua, hubungannya bagus. Kemudian juga dalam pelaksanaan sembahyang hati rasa khusyuk, angkat akan lebih khusyuk. Kenapa? Sebab kita kalau pada waktu membaca surah yang panjang, kalau kita tidak hafal, pikiran kita melayang ke sana dan kemari. Tapi kalau pada waktu bacaan yang dibaca semua makmum hafal, kita bisa konsentrasi. Di samping juga diantara daripada tujuannya Pak Akif
fa'atmim, sempurnakan dan diringankan, supaya dengan kita dapat ikuti bacaan dan juga dapat kita memberikan teguran. Kalau imam baca surah bercabut-cabut dari surah yang tidak pasti, makmum kan bukan semuanya tahu Quran. Jadi di saat keliru, kita mau betulkan bagaimana, bukan kita tidak mau membetulkan, tapi apa yang mau dibetulkan kita juga tidak tahu. Diulang-ulang akhirnya Allahu Akbar ruku'. Qala fa akhib bihimus shalah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Khalaf bin Hisham Abu Rabi' Az-Zahrani qala hadatsana Muhammad bin Zaid an Abdul Aziz bin Suhaib rahimahullah ta'ala an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yujibu fi shalah wa yutim. Jadi ini riwayat hampir sama dengan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan fi tamam. Kana akhaffa nasi salatan fi tamam. Nabi kita adalah merupakan orang yang paling ringan, orang yang paling cepat sembahyangnya tapi sempurna. Jadi fi tamam di situ tuh sangat-sangat diperlukan wa yutimmo, yang walaupun yujis, yang walaupun cergas, yang walaupun ringkas, yang walaupun cepat, tapi dalam waktu yang sama yutim. Jadi tidak sebagaimana kita kalau cepat laju, gitu kan kita. Kalau cepat memang banyak yang tertinggal. Kalau kita cepat maknanya bacaan sudah tidak keruk subhanallah wa bihamdihi, tahiyatul barakatuh salawat. Jadi begitu. Enggak. Yang walaupun cepat tapi tamam, cepat tapi sempurna. Cepat hitungannya pun juga tepat. Cepat hitungannya tepat. Cepat subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Cepat dengan pergerakannya tapi tetap sempurna dengan hitungan dan juga dengan sukatannya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Yahya bin Yahya wa Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hajar. Qala Yahya bin Yahya qala akhbarana wa qala akharun hadatsana Ismail ya'ni bin Ja'far an Syariki bin Abdullah bin Abi Namir an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ma sallaitu wara'a imami qattu akhaffa salatan wa la atamma salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana min akhafin nasi salatan fi tamam. Apa maksudnya? Maksudnya daripada ulama kita. Jadi yang walaupun hadis itu sudah diriwayatkan, tapi bukan apa salahnya kenapa kita tidak mengambil peluang, dan itu sebagai satu kesempatan dan juga sebagai satu kesalahan kalau pada saat kita tidak meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk apa saja? Dengan hadis riwayat daripada Sayyidina Utsman ibn Abil As itu sudah cukup. Jadi tidak perlu cari riwayat-riwayat yang berikutnya, redaksi yang berbeda-beda. Itu bukan dikarenakan karena hadis yang muttarib. Redaksi yang berbeda-beda juga daripada sahabat yang berbeda-beda. Ada riwayat daripada Sayyidina Utsman, ada riwayat daripada Sayyiduna Anas bin Malik, riwayat yang sebelumnya daripada Sayyiduna Utsman ibnu Abil As, berikutnya riwayat daripada Sayyiduna Anas, berikutnya juga riwayat daripada Sayyiduna Anas, berikutnya riwayat juga daripada Sayyiduna Anas, tapi dengan riwayat yang berbeda-beda. Jadi dengan al-Imam Muslim, riwayat yang pertama daripada Khalaf, riwayat yang kedua daripada Muhammad ibn Musanna, riwayat yang ketiga daripada Yahya bin Yahya, riwayat yang berikutnya Allahumma shalli daripada Muhammad bin Minhal. Makna hadis di seputar itu. Jadi sepertinya dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pada saat meriwayatkan hadis berkenan kepada mereka itu diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda, yang secara intinya maknanya sama. Yang secara intinya sembahyang Nabi kita itu ringkas, cepat, tapi sempurna. Dalam waktu yang sama, para rawi yang meriwayatkan hadis tadi itu daripada para ruwat yang meriwayatkannya, kan kalau seperti kita, ya udahlah, kita alhamdulillah kita dapat Sahih Muslim, udah cukup lah. Tuh apalagi dengan kita ngaji lagi kitab yang sama, kita jadi kitab yang lain. Mereka tidak seperti itu. Jadi rasa ada seperti ini masih ada lagi pada 50 tahunan yang lalu, yang walaupun nanti kita akan bertalaki kembali dengan Syekhuna Syekh Ismail Zain Al-Yamani, kitab yang sudah kita talaki daripada Syekh Abdul Al-Lahji, itu tidak ada masalah. Jadi daripada masyayikh kita dapat sanad yang sama.
daripada Masyaikh Kutub Sittah melalui Syekh Abdullah ada, melalui Syekh Ismail pun juga ada. Itu tujuannya untuk apa saja? Untuk rangkaian ittisal ruhi, ittisal sanadi, ittisal ilmi. Al ilmu sanadun baina ahli, atau al ilmu silatun baina ahli. Jadi agar bagaimana dengan rangkaian keilmuan kali itu kita terhubung dengan para masyaikh, terhubung dengan para ulama semuanya. Yang pertama, ihtimam kita terhadap hadis-hadis bagi Nabi yang walaupun dengan redaksi dengan riwayat yang sama, tapi itu menunjukkan atas ihtimam kita atas segala sesuatu yang diriwayatkan. Di samping juga dengan kita natabarak dengan jami'ir ruwat, dengan semua rawi yang terbabit dalam periwayatannya. Qala ma sallaitu wara'a imamin qad, aku tidak pernah salat di belakang imam sesiapa saja. Aku tidak pernah salat di belakang seorang imam qad, lebih ringan salatnya dan lebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini betul seperti yang Nabi kita sebutkan, inna minkum munaffirin yassiru wa la tu'assiru. Ada di antara daripada kalian yang membuat orang jadi nufur, membuat manusia-manusia jadi menjauh. Yassiru, permudahkan, wala tu'assiru, jangan dipersulit. Jadi bagaimana Nabi kita dapat mentaklifil qulub. Jadi itu tugas yang pertama. Setelah dengan kita dapat menyamaratakan yang kita sebut dengan wahdatu al-aqidah, sama dari sudut akidah, juga harus ada wahdatul manhaj, sama daripada sudut metod atau juga dengan manhaj. Kalau guru-guru kita manhajnya tidak sama, kita jadi terumbang-ambing. Ikut guru yang ini dihafal, guru yang itu nggak usah dihafal juga nggak masalah sih, biasa-biasa saja. Ikut guru yang itu, yang penting kita hadir dalam pengajian. Ikut guru yang satu, pokoknya kalau kamu kapan-kapan pun yang penting ya jangan tidak hadir langsung. Kalau mau hadir sekali seminggu juga nggak apa-apa, jangan sampai nggak nongol. Ini repot kalau ada peraturan seperti itu. Jadi wahdatu al-kalimah. Yang pertama wahdatu al-manhaj atau fikrah. Yang kedua harus pikir yang sama. Itu mungkin diantara daripada sebab kenapa dengan kita tidak mencari guru, bukan karena faktor keuangan atau karena faktor kemampuan, itu juga diantaranya. Sebab kalau cari guru, saya jujur nih, kita kan sudah tahu yang terlibat dalam dunia dakwah ini sudah banyak tahu lah. Jadi misalnya suruh guru datang bolak-balik, mau digaji 1 juta sebulan nggak bakalan bisa. Gaji 5 juta pun belum tentu mau. Kenapa? Sebab orang kadang-kadang ceramah dapat 1 juta. Sekali ceramah 2 jam ya. Yang ini ngajar umur hidup atau bukan sepanjang hari ceramah, mengaji, ngajar. Syukur-syukur kalau muridnya bagus-bagus. Kalau muridnya hongang-hongang, nakal-nakal. Jadi sudahnya kita susah membina, susah mengatur, sudah mengarahkan. Dalam waktu yang sama tunjangannya ya apa adanya. Jadi kalau kita yang melihat kepada tunjangan memang pudar. Nah sekarang orang yang potensi, yang punya nama, yang sudah ada popularitas, yang sudah ada jawatan, yang punya kedudukan, hasil dari supermarket berapa segala macam, itu kita jadi segan gitu untuk meminta mereka untuk buat pengisian. Sebab kita tahu ceramahnya orang ini levelnya level 2 juta satu kali ceramah, levelnya level 3 juta dalam satu kali ceramah. Jadi bagaimana untuk kita dudukan orang tadi itu, kalau seandainya 3 kali dalam seminggu pun sudah ada hitungannya, lain. Tapi orang yang punya jiwa dakwah, yang punya jiwa untuk menyampaikan ilmu, jiwa yang dengan rasa tanggung jawabnya, itu kan tak terlalu masalah. Kenapa? Sebab di kepala kita ceramah memang gede, ceramah bloknya kenal. Berapa entah paling banyak orang membari pada masa di Kucing sekali pengajian? 300, 500. Kali ceramah 500, dapat 500, 1.500.000. 1.500.000. Jadi kita di sana minimal 500, minimal, bukan maksimal, minimal. 1.000, 2.000 kadang-kadang ringgit. Di sini pun dah kelas 3 jutaan di sini. Cipinong 3 juta. Tablik akbar tuh, kalau akbar semakin akbarnya tulisnya gede di belakang, akbar juga envelope-nya. Tidak ada beda, takblik akbar. Nah akbarnya besar, artinya semuanya besar, envelope-nya besar, dan juga suaranya pun juga dibesarkan. Assalamualaikum. Nah jadi seperti itu. Nah jadi kalau di kepala kita nih materi, memang kita nggak mau duduk mengajar seperti ini. Sultan Hamad belak balik.
Itu untuk hitungan tol pun udah cukup dah. Cari dari Jakarta ke sini 200.000 kalau hanya setakat untuk mau makan nasi uduk aja ke sini, untuk ngapain? 200.000 tuh udah pasti bolak-balik tol yang pertama, capek, yang kedua minyak, yang ketiga. Tapi karena kita ada tanggung jawab, sebagaimana para masyayikh kita sampaikan ilmu tanpa ada bayaran. Kan kita di Pemangki, ayo sebulan 30 hari. Ya, memang rupa-rupanya sebulan 30 hari nggak ada gaji langsung, nggak ada. Anak ngajar di sana emang nggak ada. Hanya kawan-kawan yang mengajar di situ dikasih beras untuk lauk pauk, pikir sendiri. Itu aja gajinya, lauk pauk pikir sendiri. Cuman beras dijaminkan oleh pihak ma'had. Tapi akhirnya ilmunya berkat. Berkat daripada suatu mana? Mudah paham, mudah mengerti, banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Nah, jadi itu suatu hal yang patut kita tanamkan, sebab kadang-kadang mungkin karena kita tidak tahu duit, ya itu tidak apa-apalah hidup zuhud. Tapi kalau pada waktu kita sudah tahu duit, situ kalau ceramah begini, dia nggak usah keluar negeri, nggak usah, cukup di Banjarmasin. Cukup di Banjarmasin. Sekarang Banjarmasin pasarannya sudah 500.000, 1 juta, itu satu perkara biasa. Dulu-dulu lagi, karena seperti di Surau, Nurul Huda misalnya, itu sudah 1.500.000. Kalau sudah kebuntuk udah 2 jutaan, 2.500.000. Apalagi kalau ada pencalonan bupati itu tambah gana lagi 3 juta, 5 juta, kadang-kadang satu kali ceramah, satu kali pengajian. Duduk mengajar di sini dapat 5 juta, dapat 3 juta. Ya Allah, itu baru untuk keperluan sekali berbelanja saja sudah habis. Nah, jadi apa yang memotivasi hati, apa yang membuat dengan kita terpanggil betul untuk kita komitmen, untuk kita istiqamah dalam dunia yang seperti ini. Satu, siapa lagi yang ditunggu, yang diharap-harapkan oleh baginda Nabi SAW, sedangkan Anda diberikan sedikit kemampuan, sedikit kebolehan, dan juga sedikit keilmuan. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang kita harapkan? Kalau semuanya dengan prinsip yang sama, siapa yang mau mengajar pondok? Nah, ceramah, pang, yang diceramain dia itu untuk rame, bikin orang ketawa, bikin orang syok. Masalah nanti orang akan berubah, salat jamaahnya akan lebih rajin, itu enggak urusan. Jadi itu bedanya dakwah dengan tarbiyah. Kalau tarbiyah mendidik, ini dunia tarbiyah dalam pondok-pondok pesantren. Kalau dunia dakwah, orang itu cuma disuruh, dipanggil, bikin jinak, bikin suka pengajian, bikin suka dengan ilmu dan juga dengan ulama. Nah, jadi ihtimam mereka yang seperti tadi itu yang membuat ndak urusan waktu, peluang, kesempatan, kita harus mutar. Sebab kalau tidak dengan perantara aku yang potensi, nanti siapa yang akan menggantikan aku, yang akan menjadi wakilnya aku? Jadi misalnya seperti Syekh Yasin, ada sama dengan Syekh Yasin sekarang ini. Jadi kalau kita lihat, ternyata boleh dipastikan yang mampu untuk menghubungkan kita kepada dunia, Syekh Yasin. Dunia Yamaniyun kah, Masriyun kah, Syamiyun kah, Jawiyun kah. Hatta kalau Jawi itu daripada Malaysia, Singapura pun juga ada sanad. Dia punya sanad. Jadi kita terhubung dengan ulama semuanya. Satu daripada Syekh Yasin itu sama dengan 1000. Kenapa satu sama dengan 1000? Sebab dengan yang satu ini ente mau dapat sanad apa saja. Mau dapat sanad kitab hadis kutubus sittah daripada 10 kumpulan ulama ada, 100 pun juga ada. Dengan siapa? Masyayikh beliau itu dengan kitab At-Tasnif. Dengan kitab Tasnif, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tasniful Asma' bi syuyukhil ijazati was sama', yang ditahqiq kembali. Pertama kali itu ditakhrij oleh Syekh Mamduh, kemudian cetakan kedua beliau lengkapkan lagi dalam 2 jilid. Itu semuanya guru-guru beliau daripada Masyayikh Al-Haramain dan juga daripada dunia. Itu ada dalam berapa ratus termuat di situ. Jadi dengan satu daripada beliau tadi itu, seakan-akan dengan kita sudah berguru dengan 1000 orang guru. Kenapa? Karena beliau mampu untuk menghubungkan kita dengan ulama dunia. Makanya dapatkan gelar sebagai mustid ad-dunia. Tiap ada kumpulan ulama, beliau ada riwayat. Baik riwayatnya secara talaki atau riwayatnya secara ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Yahya ibnu Yahya, qala akhbarana Ja'far bin Sulaiman an Tsabitin al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasma'u buka as-sabi ma'a ummi wa fi shalah. Nabi kita mendengar tangisan anak yang pergi dengan ibunya. Dulu anak-anak menangis, tapi tidak dari riwayat anak-anak main-main. Ayo, enggak ada. Ada riwayat yang menyatakan Sayyidina Hasan Husain pernah menunggang Nabi, tapi yang jadi sasaran ditunggang cuma hanya baginda Nabi.
anak kita sekarang tunggang semua orang, satu. Kemudian yang kedua lari sana sini, itu dua. Nah, itu perbedaannya anak kita dengan anak mereka. Anak mereka satu, bab ada alasan. Ini pernah anak didebat atau paling tidak ditanyakan. Syekh katanya alasan masyarakat kepada imam-imam masjid yang melarang orang-orang bawa anak ke masjid, itu kata mereka Sayyidina Hasan Hussein pergi juga. Sayyidina Hasan Hussein pernah nunggang Nabi lagi. Nabi bilang betul, tapi anak Sayyidina Hasan Hussein tidak lari-lari dan juga tidak ganggu orang. Kemudian yang kedua, yang jadi sasaran diganggu sama Sayyidina Hasan Hussein Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dengan kita semua orang terganggu, satu. Kemudian yang kedua, ini dengan buka as-sabi. Jadi riwayat sampai mengganggu kenyamanan, kekhusyuan kita semua itu tidak ada. Pada saat kedengaran tangisan daripada bayi ma'a ummih, wa huwa fis shalah, huwa kembali kepada Nabi, wa huwa fis shalah, qala faqra'u bi suratil khafifati wa bi suratil qasirati. Maka Nabi kita pun membaca surah yang ringan atau dengan surah yang pendek. Ihtimalat, ada beberapa kemungkinan. Ihtimal yang pertama untuk menjaga kekhusyuan, ketenangan sembahyang para jamaah, untuk menjaga kekhusyuan dan ketenangan hati dalam sembahyang. Itu ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua, untuk tidak membuat ibu kepada anak tadi itu bersusah hati, sedih, kecewa rasanya karena anak dimarahin, atau juga dengan gara-gara karena anakku akhirnya Nabi kita merasa terganggu. Jadi untuk menjaga perasaan ibu supaya tidak terasa, supaya tidak tersinggung dengan sindiran secara tidak langsung, maka dengan begitu ringankan sembahyang beliau. Jadi kan kita pada waktu lagi sedang sembahyang, terus ada anak kita buat sesuatu, itu kita rasa kurang nyaman dalam hati kita. Nah itu Nabi kita nak elakkan. Itu yang Nabi kita ingin elakkan. Akhirnya Nabi kita baca pendek supaya ibunya tidak tegang, supaya kita tidak terasa terganggu dalam sembahyang kita. Kadang-kadang kita berperasaan lebih. Orang-orang tidak berperasaan seperti itu. Orang-orang oke saja, biasa-biasa saja. Tapi bapaknya atau juga dengan ibunya yang berperasaan lebih. Takut-takut jangan-jangan kalau ada yang terganggu. Takut-takut jangan-jangan kalau ada yang kurang nyaman. Itu perasaan. Yang pertama, hina mayas membuka as-sabi, fa yaqra bi suratil khafifati. Satu, agar sembahyang mereka itu murni, yang walaupun cergas dan ringkas tapi sempurna, daripada panjang tapi terganggu. Satu. Tujuan yang kedua untuk menjaga perasaan daripada ibu. Tujuan yang ketiga, ini membuktikan atau diantara daripada hikmahnya juga, diantara daripada fawaidnya, ini bertujuan agar kita tuh fleksibel saja, marin, muruna. Ada sifat muruna. Muruna tuh apa bahasa kita? Ya bertolak ansur lah kalau dengan bahasa Malaysia. Jadi kita fleksibel dengan arti ikut situasi, ikut situasi dan kondisi, ikut suasana dan keadaan. Yang memang keadaan menuntut kita agak perlahan, ya kita perlahan. Agak lebih cepat sedikit, ya cepat sedikit. Agak kita tambahkan, kita tambahkan. Kita panjangkan, kita panjangkan. Ikut keadaan, ikut ahwal. Jadi artinya tidak kaku. Kan kita kadang-kadang harga mati, tanzil sampai habis. Orang di belakang sudah berdiam, anak orang dah dekat. Dah coba tengok dulu, kita ini sebenarnya sudah terlambat. Matahari sudah hampir terbit, tinggal dalam 10 menit lagi. Jangan baca alif lam mim tanzil, pada waktu baca sampai es. Kenapa? Sebab untuk menjaga supaya jangan sampai di luar waktu. Satu. Kemudian yang kedua, ini banyak jemaah bakalan hurut. Katakan saja misalnya seperti di airport. Di airport itu sudah teng-tong Lion Air 780 jurusan Pakelapang Kelakambung, dipersilakan untuk menaiki pesawat. Kita baca Yasin, kan kurang nyaman, bukan kurang nyaman lagi. Orang mau naik pesawat, bagaimana kita bisa khusyuk? Panggilan terakhir para penumpang atau panggilan terakhir kepada Bapak Haji Makmun, Bapak Haji Salihin dengan Bapak Haji Hamidun, dipersilakan untuk menaiki sekarang. Panggilan terakhir. Haji Hamidun masih baca kunut lagi. Itu bagaimana kira-kira? Kunut yang panjang tuh, laknat Yahudi, laknat musuh Islam, segala macam. Kita orang mana bisa khusyuk dalam sembahyang? Nah, itu maksudnya murunah tuh di situ. Kefleksibelannya di sana. Qala yaqulu riwayat yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini la adkhulu salata uridu italataha. Aku masuk dalam sembahyang dan pengen mau baca surah panjang. Begitu aku mendengar buka as-sabi, ba ukhaffif min syiddati wajdi ummihi bihi.
Aku ringankan. Kenapa? Karena rasa sedih yang berlebihan, karena dengan rasa sedih, kecewa yang berlebihan daripada ibu kandungnya. Itu perasaan yang patut juga wujud dalam hati kita. Jadi sehingga dengan kita akan memandang, melihat situasi dan kondisi keadaan yang supaya kita bisa bijak dalam segala hal. Maka bahasa orang, coba kalau ikan di tempat aku, kan begitu dengan bahasanya. Coba kalau tidak, nanti kalau kita ikut kita saja, kita jadi egois. Ego itu kan mementingkan diri pribadi, nggak urusan orang bagaimana keadaan seperti apa, anda begitu. Jadi dengan kita balik. Coba kalau kita juga punya anak, nah terlambat datang, tengok dulu dia datang seperti apa. Anak satu di depan, satu di belakang, dua di bahu. Pada waktu turun daripada sepeda motor, 3 ngikut di belakang seperti Om Ghazali kan, 3 orang. Itu kalau masbuk enggak apa-apa lah, kita toleransi lihat keadaan. Coba kalau kita tuh masih syukur lagi. Ente membangunkan anak tidur bukan mudah. Kalau anak tuh mau ke masjid, mau bangun subuh tepat waktu dia lagi menguap, lagi mengantuk, itu memang luar biasa sudah. Satu, siapa? Sa'adah. Yang kedua, si Muhammad. Yang ketiga, entah siapa. Beruntun ketiga-tiganya turun, mau ikut bapaknya. Bapaknya masuk, dia terus juga ikut masuk. Ya main-main sedikit tidak apa-apa lah kita pahami. Tapi yang terkondisikan tuh yang kita kagumi di situ, gimana dia mau ikut semuanya? Ada anak-anak nggak mau ikut. Kalau ikut pun main-main, lari ke sana kemari. Jadi dia peluang dapat lapangan di dalam masjid. Tuh kalau pada dia mau ikut, yang ini ikut, dia ikut juga sebenarnya anak-anak. Memang namanya juga anak-anak. Jadi jangan diharapkan supaya harus usuk loh. Karena usuk loh sembahyangnya. Kamu kena khusyuk, baca yang betul. Orang tuanya pun bacanya tidak betul. Nah, itu begitu keadaan yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, "Fa'ukhafif," karena anak. Jadi sehingga sampai sembahyang dikorbankan atau diringankan demi untuk menjaga perasaan, meraihkan hati perasaan seseorang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Babu i'tidal arkanis salat wa takhfifiha fi tamam. I'tidal, mu'tadil, sedang, takhfif meringankan tapi sempurna. Mirip-mirip dengan hadis yang sebelumnya. Nah, Qala hadatsana Hamid bin Umar al-Bakrawi wa Abu Kamil Fudail bin Husain al-Jahdari kilahuma an Abi Awana. Qala Hamid qala hadatsana Abu Awana an Hilal bin Abi Humaid an Abdurrahman bin Abi Laila an al-Barra'i bin Azib radhiyallahu anhu qala ramaqtu salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wajadtu qiyamahu faraqatahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi sajadatahu fajalsatahu baina sajadatain fasajadatahu fajalsatahu ma baina tasdid wal insiraf qariban minas sawa. qala daripada Sayyidina Abdurrahman ibn Abi Laila Anil Bara ibn Azib. Abdurrahman ibn Abi Laila dikenal dengan Ibn Abi Laila, semasa dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ibn Abi Laila, Imam Syarik, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Tsauri di satu angkatan. Kan 4 orang ini yang dipanggil sama Khalifah Harunur Rasyid atau salah seorang khalifah yang akan dilantik untuk menjadi qadhi. Karena mereka ini dipanggil secara paksa. Sebab pada waktu itu orang jangankan rebutan, mau pun enggak. Kita sekarang nggak disuruh pun bercalon. Itu bedanya. Kenapa? Sebab jadi qadhi, potensinya luar biasa. Jadi qadhi itu berarti duit. Jadi qadhi senang. Apalagi kalau ada kes-kes besar, kasus-kasus besar, itu permainannya kelas dunia. Jadi karena tidak ada yang mau untuk menjadi qadhi, daripada disembelih hidup-hidup begitu dengan bahasanya, mendingan mengelak. Apa kata Sayyidina Umar kepada kata Sayyidina Utsman kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, "Dah kamu jadi qadhi. Afini ya Amiral Mukminin, tolong maafkan ulun. Ulun rasa enggak sanggup, rasa enggak bisa." Loh, kenapa enggak bisa? Orang tuamu pun juga dulu jadi qadhi. Terus kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, aku pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Al-qudatu thalas, qadiyani finnar. Man ju'ila qadiyan fakatubiha bighairi sikin." Orang yang dilantik menjadi qadhi itu laksana penyembelihan tanpa menggunakan pisau.
Penyembelihan dengan menggunakan kayu, kaca atau yang seumpamanya itu perih, sadis. Kalau dengan pisau lebih cepat. Begitu perumpamaan daripada hadis. Akhirnya beliau maafkan. Jadi itu perbedaannya antara generasi zaman dahulu, diminta pun belum tentu mereka mau. Jadi yang 4 tadi itu karena semuanya sudah dibelanggu, kaki terantai, tangan dibelanggu, kata Imam Abu Hanifah, saya dapat meramalkan nasib kita berempat nih. Kalau dengan aku dapat mengelak dan dapat selesai. Aku dapat mengelak daripada daripada cadangan itu dengan hilah. Sementara kalau dengan Sufyan, ini sesama teman nih, jadi nggak ada imam-imaman. Sementara dengan Sufyan, dia bakalan lari nanti tengah jalan. Kalau dengan Ibnu Abi Layla, dia jadi macam orang gila pada waktu ketemu khalifah. Syarik akan terperangkap. Syarik akan terperangkap. Imam Abu Hanifah pada waktu dihadapkan dengan khalifah. Jadi pada saat ketika itu kata Imam Abu Hanifah, saya ini tidak layak untuk menjadi khalifah, untuk menjadi qadhi, sebab mungkin ada orang yang lebih layak atau apapun pertimbangannya. Jadi kata khalifah, bustai kam nih, kata dosa, ente layak. Tuanku, kalau orang itu dikatakan dusta, itu berarti udah melakukan suatu kesalahan. Dan yang melakukan kesalahan berdusta itu adalah suatu kesalahan besar. Orang yang melakukan dosa besar itu berarti fasik. Orang fasik tidak boleh menjadi qadhi. Akhirnya lepas. Kenapa? Karena dikatakan dusta kamu. Sementara Al-Imam Sufyan Tsauri memang lari. Jadi singgah di sebuah tempat tumbang air. Ternyata seperti dalam film-film, masuk ke WC, rupa-rupanya keluar daripada tingkap belakang, keluar daripada bolongan di belakang. Jadi pada waktu itu masuk ke gudang sampah yang sedang berjalan atau gerobak sampah dan meminta supaya dilindungin. Jadi kata yang punya gerobak, ada apa Sofyan? Aku mau dibunuh sama orang. Akhirnya diselamatkan. Maksudnya dibunuh daripada hadis man ju'ila qadiyan faqaddu bihal. Selamat. Tinggal lagi dengan Imam Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla saat waktu sampai ke sana semuanya ditanyakan, kaifa assalamualaikum ya amiral mu'minin, kaifa halukum, kaifa akhbarukum, kaifa himarukum, kaifa khuyulukum, semuanya ditanya. Gimana? Mau kencing lagi, astagfirullahalazim. Jadi menjadi seperti orang tidak sehat. Jadi kata beliau, adkhaltumu di majnunan ilayya akhrijuh, kalian nih menyuruh atau membawa masuk orang gila kemari, keluarkan dia. Akhirnya Imam Ibnu Abi Layla pun keluar. Tinggal lagi dengan Imam Syarik. Cadangan yang 4 orang tadi itu, satu lari, satu lepas dengan hela, yang kedua macam seperti orang gila. Lebih mendingan dikatakan gila daripada terbabi dalam pemerintahan atau juga dalam masalah qadha. Tinggal lagi Imam Syarik. Jadi ketika sudah Syarik akan terperangkap nanti. Imam Syarik pada waktu buat macam-macam alasan, semuanya alasan itu ditolak. Jadi pada alasan beliau, aku nih kurang ingatan. Jadi kata khalifah, ada masalah kurang ingatan. Banyak-banyak minum madu, makan buah zabib, ingatan akan tambah kuat. Jadi tiap ada alasan dijawab, sehingga terperangkap sampai tidak dapat ngelak daripada jawatan. Tapi terakhir sekali beliau tegas. Terakhir sekali kata beliau dengan syarat, saya menjadi qadhi kepada siapapun orangnya. Hatta kepada khalifah sendiri, saya akan bertindak secara tegas dan adil. Ya, yang walaupun itu kepada khalifah, Anda dipersilakan untuk bertindak secara tegas dan adil. Jadi itu yang cerita kejadian pernah dalam cerita panjang. Qadhi Syarik kan dapat laporan daripada seorang perempuan yang dengan seorang menteri itu telah merampas tanahnya dia dan juga dengan hambanya diusir. Dilaporkan kepada Qadhi Syarik. Qadhi Syarik panggil bodyguard, hantar surat supaya dengan menteri itu dipanggil datang. Ternyata dengan menterinya tidak mau datang. Pada waktu itu disuruh ditangkap. Ternyata polisi yang melaporkan tadi itu justru yang ditangkap. Kenapa sampai kamu tidak bisa menangkap? Jadi di situ yang terbabit, satu polisi yang melaporkan, kemudian yang kedua tokoh-tokoh masyarakat yang memberitahukan tentang keadaannya, sehingga sampai terpaksa menteri tadi itu datang untuk menghadap Qadhi Syarik. Perjanjian itu sejak daripada masa pelantikan. Fawajadtu qala ramaktu as-salata ma'a Muhammadin. Ini mungkin pada permulaan ataupun juga
ingin menyederhanakan keadaan. Sebab Anda kadang-kadang kalau pada tu berlebihan dalam menyebut kemuliaan, gelaran, sebutan kepada seorang guru, itu orang yang masih mu'alaf hatinya, dia muntahkan. Misalnya kita cerita tentang Habib Omar di hadapan orang yang tidak terlalu suka. Kita sebut Masya Allah, Tabarakallah, Al-Habib, Al-Nasib, Al-Allama, Al-Darraka, Al-Faqih, Al-Fahama dan lain sebagainya. Itu orang terasa termuntah dengar kata-kata begitu karena kita terlampau melebihkan, yang walaupun itu hakikat. Kenapa? Sebab orang ini baru mu'alaf, baru mau menerima. Tapi kalau pada saat dengan kita tidak terlalu menyanjung-nyanjung, relax saja. Seperti Sayyidina Bara di sini, Ramaktu Muhammadan. Beliau tidak katakan Ramaktu Sayyidi wa Habibi, Sayyidi Rasulullah. Tidak, beliau tak kata seperti itu. Ramaktu Muhammadan. Jadi yang seakan-akan seperti merendahkan, tidak memberikan lafzu siyadah kepada baginda Nabi. Ramaktu Muhammadan bis salat, Ramaktu salata ma'a Muhammadin. Padahal sepatutnya ma'a Rasulillah lah. Tapi supaya tidak dianggap terlalu melebih-lebihkan, yang walaupun Nabi kita lebih daripada segala-galanya, untuk mudah dicerna, untuk mudah diterima oleh orang-orang yang hatinya masih belum sebati dengan Rasulullah SAW. Pawajatu, ternyata pada waktu aku memperhatikan, ramak tu dengan lihaz, ramak memandang dengan tepi-menepi mata. Aku memperhatikan sembahyang baginda Rasulullah SAW, maka saya temui qiyamahu, farak'atahu, fa'tidalahu, ba'da ruku'ihi. Maka aku perhatikan qiyamnya, rukuknya, i'tidalnya setelah Nabi kita rukuk, sujudnya, jalsa antara dua sujud, sujudnya lagi, pajalsa tahu, itu kesemuanya dengan duduk terakhir antara taslim dengan insirab, ma baina at-taslim wal insirab qariban minas sawa. Jadi artinya ini kita jelas beda. Qiyam baginda dengan rukuk dan dengan i'tidal mirip-mirip ukurannya. Nabi kita kalau rukuk agak panjang. Rukuk Nabi kita panjang. Mungkin yang terasa panjang itu rukuk Ustaz Sufyan. Kalau pada tujuan terasa panjangnya pada waktu dia rukuk panjang sekali. Rasa-rasa kita sudah teringin mau bangkit tapi masih belum bangkit lagi. Dia teruskan lagi pada itu. Tapi bukan rukuknya saja panjang, bacaan baca panjang juga. Jadi baginda bagaimana? Rakaatnya, qiyamnya, rukuknya, i'tidalnya 3. Ini satu kumpulan. Kemudian kumpulan yang kedua, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, sujudnya kedua, terus tasyahudnya antara tasyahud dengan salam, qariban minas sawa. Bukan sama betul, qarib. Jelas dan pasti qiyam lebih panjang daripada ruku dan sujud. Jelas dan pasti tasyahud itu lebih panjang daripada masa duduk antara dua sujud. Qala qariban minas sawa. Naam, terakhir. Wala ghalaba 'ala al-Kufah rajulun qad sammahu zaman ibn Ash'ath fa amara Abu Ubaidillah ibn Abdillah an yusalli bin nas. Jadi qad sammahu siapa? Hakam tadi itu. Qala ghalaba 'ala riwayat daripada Syu'bah anil Hakam, qala Hakam ghalaba al-Kufati rajulun qad sammahu ay Syu'bah. Imam Syu'bah sebut nama, cuman aku yang enggak keingatan. Aku yang lupa. Ghalaba 'ala al-Kufati rajulun qad sammahu ay Syu'bah menyebutkan nama laki-laki berkenaan. Qad sammahu, kemudian kelengkapannya, jadi takdir kalamnya qad ghalaba 'alal Kufati zaman ibn al-Ash'as rajulun. Jadi ibna itu jadi zarf zaman ibn al-Ash'as. Fa amara Abu Ubaidah ibn Abdillah yusalli binas. Disebabkan kena ada dengan seseorang yang buat ura-ura, yang buat pasal, yang buat masalah, maka pada saat ketika itu Hakam atau yang berkuasa memerintahkan Abu Ubaidah untuk menjadi imam. Fakana yusalli, siapa? Abu Ubaidah ibn Abdillah yusalli binas idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila bangkit daripada ruku', qama qadra ma aqul Allahumma rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi la man ya lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad.
panjang juga. Kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana walak Allah. Hamnya belum habis lagi udah Allahu akbar. Ini sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa min al-ardi wa min ma bainahuma min syai'in ba'du. Di sini mil as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Sambungan lagi ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalahu al-abdu wa kunna laka abdul la mani lima ataitu wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Qala al-hakam fa zakartu dzalika li Abdurrahman ibn Abi Layla fa qala sami'tu al-Bara ibn Azib yaqul kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ruku'uhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa sujudu wa ma baina sajadataini qariban min as-sawa. Qala Syu'batu fa zakartu li Amr ibn Murrah fa qala qad ra'aitu ibn Abi Layla falam takun salatuhu hakaza. Sidin tuh madai orang beneran yang gitu, itu bahasa kurang lebihnya. Salat dia enggak begitu. Ya imam salat dia lebih cepatan lagi, ya. Ini kan amanatul ilm. Ini kadang-kadang bahasa tuh tidak terlalu serius atau tidak terlalu pasti. Itu kadang-kadang karena kita seperti dipermalukan, maka dengan kita untuk mengurangkan ketebalan muka tuh, akhirnya kita beliau pun belum tentu bikin begitu atau belum tentu buat seperti itu. Jadi tujuannya untuk apa? Ya sedikitlah karena kita langsung terinjak tadi itu. Dengan kita langsung terhinakan. Sampai itu sebaiknya seperti apa? Dia itu cuma riwayatnya saja. Sebaiknya pun enggak seperti riwayat. Jadi maknanya itu cuma yang sekedar riwayat. Kalau memang seperti itu, jadi di sini kita tahu yang kita ambil bukan tentang ketidaksamaannya, yang kita ambil amanatul ilm. Jadi yang walaupun perilaku kita tidak seperti yang kita riwayatkan, tapi tetap kita harus jujur dalam riwayat. Yang walaupun perangai kita suruh orang tahajud, kita juga kadang-kadang nggak bisa tahajud juga, nggak apa-apa. Sudahnya tidak tahajud, tidak mentargib orang tahajud, kita salah 2 kali kan. Jadi paling tidak kita targib dulu lah. Nanti kita usahakan untuk tidak masbuk, untuk tidak ketinggalan. Usahakan juga untuk kita komitmen dengan apa yang kita cadangkan kepada mereka. Jadi yang menarik di sini, setelah kejadian tadi itu aku sampaikan kepada beliau tentang riwayat daripada Sayyidina Bara, yaqulu radhiyallahu ta'ala anhu fazakatu li Amr ibn Murrah. Li Amr ibn Murrah. Faqala qad ra'aitu ibn Abi Layla. Aku pernah ketemu dengan beliau, tapi tidak semacam yang disebutkan tadi itu sembahyangnya. Naam. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah, silakan. Lagi kesemutan. Bubar, bubar, buya.